Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد, hadirin hadirat saya para rawuh ingkang minulya, taminipun jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin Masjid Agung Baitul Mukminin Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan malam yang mulia ini kita mengawali pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji malam ini betul-betul tansah dipun paringi hidayah, dipun paringi petunjuk pitulung saking Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pertemuan kita, hadir kita malam hari ini tentunya betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kullinatin salihah bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. Amin. Para jamaah sekalian, sampai kita pada bab yang ke-9 membicarakan tentang bagaimana kita disuruh untuk menggunakan akal kita, melihat dan merenungkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang muaranya adalah dengan kita merenungkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keimanan kita semakin kokoh, menjadikan ketakwaan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan modal yang sangat penting. Dengan iman yang kuat, dengan ketakwaan yang kokoh, ibadah kita ini pasti akan terasa berbeda.
Beda kalau keimanan ketakwaannya belum kokoh gitu ya. Jadi ibadah kita mulai balik sampai detik ini kita harus ada target peningkatan. Kalau dulu hanya zahirnya aja, dalam arti kita menunaikan sholat 5 waktu sebagai contoh perintah dan syariat dari Allah, itu hanya kemudian sebagai penggugur kewajiban saja. Tapi bagaimana PR kita semuanya adalah bahwa syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada kita ini harus meningkat kepada bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan ibadah itu sendiri ya. Jadi makanya ada halawatul ibadah, ada halawatul iman, yaitu kita merasakan bagaimana zauq atau rasa dalam hati ini betul-betul nikmat, mengalahkan semuanya ya. Siapa yang tidak tahu kalau di dunia ini macam-macam kenikmatan itu luar biasa banyak. Tapi itu semuanya kita kalahkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kita ini merasa nikmat yang luar biasa dengan kita menjalankan sholat, dengan kita menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Ini betul-betul ada kemanisan ya. Ada manis dalam melaksanakan ibadah. Nah ini PR kita semuanya. Jadi jangan sampai kita hanya berjalannya waktu, tambahi umur, ibadahnya belum bisa ke sana. Ini monggo nggih. Jadi kita sama-sama berusaha bagaimana ini kita rindu kepada Allah. Rindu sholat ini kita betul-betul rindukan ya. Betul-betul ini adalah media, betul-betul ini adalah wasilah untuk kita mencapai keridhaan Allah yang sesungguhnya. Makanya ada salah satu tokoh wali perempuan namanya Rabi'ah Adawiyah. Itu beliau mencapai derajat kewalian itu dengan konsep mahabbah. Jadi ibadah kepada Allah tidak hanya karena ingin meraih pahala dan dimasukkan surga, bukan karena ibadah itu takut akan dimasukkan neraka, tapi betul-betul ibadah itu berangkat dari rasa kecintaannya, rasa kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya. Nah kaitannya dengan bab ini adalah bagaimana kita merenungkan semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana gunung ditancapkan oleh Allah, bagaimana langit tanpa tangga, tanpa cagak ini ya bisa berdiri kokoh, bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah contoh dalam Al-Quran sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bab ini ditutup dengan satu ayat, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Maka kita ini disuruh keluar dari rumah, berjalan ke arah timur, ke arah utara, ke arah selatan, ke arah barat. Dalam perjalanan itu kita bisa melihat, memandang bagaimana Allah menyusun struktur bumi ini luar biasa ya. Jadi orang bisa memanfaatkan hasil bumi itu macam-macam ya, bisa berbentuk makanan, bisa berbentuk bahan bakar. Nah ini ya, bahan bakar itu BBM ya, ini bisa kemana-mana, jenengan bisa tindakan kemana-mana. BBM ini dari mana? Dari hasil bumi ini. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan untuk kemaslahatan, kemanfaatan kehidupan manusia. Nah ini ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi, muallif dari kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab yang ke-9 ini. Satu hadis itu adalah
an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, rawahu at-Tirmidzi. Nah, ini hadisnya pendek tapi maknanya ini luar biasa dalam, ya. Jadi apa dari hadis ini? Yaitu orang yang cerdas dengan orang yang lemah, ya. Al-kayyisu man dana nafsah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat tipologi manusia ini ke dalam dua hal. Yang pertama adalah al-kayyisu, yang kedua adalah al-ajizu. Siapa yang dimaksud dengan al-kayyisu? Orang-orang yang cerdas, yaitu man dana nafsahu, orang yang bisa menghantarkan dirinya kepada kebaikan dan kemanfaatan. Nah, ini dalam ini, ya. Bab rata-rata orang itu, ya, selalu dituruti nafsunya, selalu dikalahkan oleh nafsunya. Kalau orang itu bisa menundukkan nafsunya untuk menjadi penyemangat dalam hal kebaikan, ini orang yang top ini, ya. Orang yang hebat ini, ya. Makanya berbagai macam bentuk syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita lewat tuntunan dan uswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah jelas. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, ini Rasulullah tidak hanya nuwun sewu pandai berretorika saja, tapi bagaimana pada diri beliau tampil kepribadian yang sekaligus bisa dicontoh. Nah, ini, ya, ini jarang orang seperti ini, ya. Makanya kita belajar bagaimana ini Islam itu sebenarnya adalah pembuktian kepasrahan kita kepada Allah itu dengan apa? Ya, apa namanya? Gelondong sempor pasrah awake dhewe iki minurut totohane Gusti Allah, ya. Miturut aturan-aturan Gusti Allah. Pintu masuk Islam iman dulu, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan tasdikun bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa iqrarun bil lisan, melafalkan iman itu dengan lisannya. Apa kemudian? Wa amalun bil arkan. Amalun bil arkan inilah yang menjadi bukti bahwa kita ini ada iman dalam hati kita. Ada iman dalam hati kita. Maka ini perkara yang sangat fundamental, perkara yang sangat dasar dan sangat pokok ini. Nah, selalu bisa membawa dirinya ke dalam kebaikan, selalu bisa mengarahkan dirinya kepada kemaslahatan. Nah, ini ciri khas orang yang cerdas itu. Yang pertama adalah ia selalu mengerahkan kekuatannya, kesempatannya, waktunya, tenaganya kepada hal-hal yang membawa manfaat. Nah, ini. Yang kedua adalah wa amila lima ba'dal maut, dan ia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mempersiapkan diri, memperbanyak amal-amal kebaikan, karena hakikatnya ada kehidupan setelah kita ada, setelah kita ini dimatikan oleh Allah. Nah, makanya kita ini dirahasiakan, kematian manusia ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Luqman itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Siapapun di antara kita tidak ada yang tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan diberikan nasib oleh Allah kepada kita di kemudian hari. Tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu.
Madza taksibu goda. Nasib apa kira-kira yang akan kita terima nanti di akhirat, itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum sampai ke sana, kita persiapkan ini, kehidupan ini ya. Di dunia ini kesempatan kita satu-satunya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat ini adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan siapapun di antara kita tidak ada yang tahu di mana ajal kita, dengan cara apa Allah mengakhiri kehidupan kita. Nah ini makanya dalam satu hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innallaha idza qadha li 'abdin ayyamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah au biha hajah. Nah ini nggih. Jadi kalau sudah mendekati ajal itu nggih, Allah itu banyak macam cara. Kematian itu satu hal, tapi hal yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan ajalnya, meraih ajalnya, banyak hal ya. Kita orang Jombang mungkin kita tidak tahu ya, apakah nanti sedoyo nduk Jombang atau di kabupaten lain atau di tempat yang lain. Nah ini kita tidak tahu, tiada yang tahu. Makanya Nabi menyampaikan, tapi indikasi ya, tanda-tanda itu ada ya, apa namanya, seperti kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi ya. Jadi kalau ajalnya itu ditulis nuwun sewu nduk jerone kapal selam nggih, nduk jerone laut, dan itu tempatnya di seberang sana ya, itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi semuanya itu apa namanya terkait ajal seseorang hambanya Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah bagaimana kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan umur oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Lah apa hubungannya dengan cerdas tadi? Nah, ternyata kunci di antara keduanya adalah ilmu itu sendiri. Nah, ada kaitannya di bab yang atas tadi. Orang bisa merenung, orang bisa mikir, endi sing oleh ambek sing gak oleh dilakoni, endi perkara yang halal, mana perkara yang haram, mana perkara yang wajib, mana perkara yang haram. Ini kan akal. Nah, dan dalam akal itu ada ilmu. Makanya awake dhewe niki dikengken ngaji. Paham ya? Semua dari kita, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tinggi, enggak tinggi, nggih, lemu, kuru, kengken wajib ngaji. Ngaji ini hukumnya wajib. Ya, masalah paham mboten paham, Allah yang memberikan pemahaman kepada kita semua. Yang penting kita ngaji ya, apalagi jenengan ngaji di masjid, wah diniati nawaitul itikaf sunnatan lillahi ta'ala, ini ganjarannya double-double. Apa meneh ngajine nduk ulan Rajab, ulan sing mulya lan dimulyakno karo Gusti Allah, ini ganjarannya double-double. Nah inilah Allah memuliakan kita dengan Islam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kita semuanya agama Islam. Nah ini apa meneh awake dhewe niki dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dilanjutkan, wal ajizu man ittaba nafsahu hawaha. Orang yang lemah adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Makanya dalam Al-Qur'an itu, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Lho niki sing dawuh Gusti Allah.
Sapa wonge sing bangkang selalu menuruti hawa nafsunya. Ingat, hawa nafsumu yang mengajak kamu kepada kejelekan dan kemaksiatan, tidak ada tempat lain yang nanti di akhirat Allah sediakan kecuali neraka. Naudzubillah min dzalik. Lho niki lho monggo nggih. Niki ayate Gusti Allah. Monggo kula panjenengan sami niki wajib hukumnya. Ndak ada tawar-menawar. Ndak ada tawar-menawar. Jadi Gusti Allah sampun dawuh ngoten. Ini pasti ya. Karena setiap kebaikan itu akan menuju kita kepada surga, setiap kejelekan akan menghantarkan kita kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya dalam satu syiiran Al-Busyairi yang mempunyai syiiran Maulaya sholli wa sallim daiman abada, itu bagaimana menggambarkan nafsu. An-nafsu katifli. Hati nafsu itu seperti anak kecil. Ngrenge ae ngoten. Tanggane duwe ngene ting ting ting, njaluk ngene nggih, wis dikeki mangan wareg, ngombe wareg, ana wong dodol ngarepe omah liwat ting 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 ting, bakso, pengin bakso, dilongkas ting ting ting, napa jenenge, angsli pengin angsli. Itu nafsu nggih, nuruti nafsu. Lek nafsu niki ngrengek terus. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Intah milhu sab'ala khubir radha, sing terus pengin napa ngempeng nanggone ibuke, ya karek cilik persis niku. Turuti ae sampai gede nyusu terus niku nggih. Gak SMA, gak perguruan tinggi, nggih, ngempeng terus nanggone ibuke, itu nafsu. Makanya ngene Al-Qur'an diutus napa? Nyape. Nyape ini diingat kali Gusti Allah. Kongkon nyusoni haulaini dalam 2 tahun. Habis itu dikongkon nyape. Lah nafsu niki ngoten. Makanya dikei napa perintah salat, kei perintah poso, nggih. Niki dalam rangka napa? Nundukno nafsu. Nundukno nafsu. Ojo sampai awake dhewe niki disetir karo nafsu. Nah niki nggih. Dadi niki ngelingno kula piyambak nggih panjenengan sami nggih bareng-bareng belajar. Bareng-bareng belajar, ojo sampai awake dhewe niki selalu dikalahkan oleh nafsu kita. Nah ini nggih. Jadi kita harus menundukkan nafsu. Tapi itu untuk tidak dihilangkan. Nafsu tidak untuk dihilangkan. Lek gak ono nafsu, ora ono ceritane menungso samene kae. Mboten wonten. Nggih. Jadi Allah membungkus nafsu itu, menundukkan nafsu itu dengan apa? Dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Lek nafsu niku angsal hidayah Gusti Allah nika. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka nafsu ini selama nyawa masih ada di dalam tubuh, nafsunya akan selalu menyertai kita. Tapi bagaimana nafsu ini kita tundukkan, nafsu ini kita manage, kita kelola. Untuk apa? Menjadi energi positif. Mau sore tonggoku tahajute iso istiqomah, aku kok gak iso. Apa tonggoku iman gotri apa piye? Waduh mangan segone kok tonggoku iso istiqomah tahajute kok aku ra iso. Syukur lek tahajute jenengan jamaah kali ibuke, masya Allah, nggih. Jadi kekuatan itu bertambah-tambah dan berlipat-lipat. Monggo nggih, ibuke digugah, tawa Bu, golek sampean sing tangi dhisik, aku sampean gugah. Golek aku sing tangi dhisik, sampean tak gugah. Napa? Ayo tahajud bareng, masya Allah, nggih. Isuke nggih ngaten, ayo salat duha bareng, masya Allah. Niki lho nggih. Makanya Nabi itu pernah menyampaikan baiti jannati, nggih. Rumah tanggaku, rumahku adalah surgaku.
Monggo nggih, rumah tanggane awake dhewe ayo ditata kelawan napa? Tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dadi apa jenenge nuwun sewu, Al-Qur'an sudah menyampaikan itu. Apa? Bagaimana Allah kemudian memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga kita, ahli kita. Ahli itu apa? Siapa? Istri kita, anak-anak kita, anak turun kita. Makanya jenengan nek ndonga pun nyuwun kepenak sak napa jenenge jenengan lan putrane jenengan tok, sak anak turun ila yaumil kiamah. Iki lho nggih. Jenengan tirakat napa mawon, jenengan mujahadah napa mawon, jenengan niati kula sak anak turun kula ila yaumil kiamah. Monggo nggih. Makane dungane Nabi Ibrahim niku napa? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini contoh profil figur yang hebat dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim niku mboten nyuwun kepenak mek rumah tanggane tok, tapi sak anak turun, ya cucune ya cicite sampai ila yaumil kiamah. Monggo nggih. Nah niki kita riyadhah bareng-bareng nggih. Napa jenenge kangge rumah tangga kula panjenengan sami, kangge putra putri kula panjenengan sami sampai sak anak turun ila yaumil kiamah. Ciri yang kedua manusia yang lemah adalah watamanna 'ala Allah. Napa tamanna 'ala Allah niku? Waliane tamanna niku roja. Wonten tamanna, wonten taraji, wonten tamanni, wonten taraji. Cara arek sekolah niku. Tamanni niku napa? Ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah, ngarep-ngarep swargane Gusti Allah, tapi ora gelem nglakoni perintah Gusti Allah. Kira-kira tutuk nggon mboten? Mboten ya. Saiki babakan masalah donya mawon, jenengan nuwun sewu pingin wareg, beras iki disawange muga ndang dadi sego. Ya sampai meneh-meneh gak dadi sego, ora obah meneng tok. Iki jenenge ngarep-ngarep sing ora bakal ketekan wujude. Niku tamani. Nggih, salah besar. Jauh nang Gusti Allah. Gusti pun ngantos kula jenengan lebetaken neraka. Kula nyuwun swarga Gusti. Salat ora, poso ora. Ini swargane mbok dene. Lho niki para rawuh nggih. Dadi tamani niku ngoten niku jenenge wong lemah. Wong lemah. Sugiya ya apa? Tapi lek gak merhatekno kewajibane Gusti Allah, lemah dia. Nggih. Pinter ya apa? Tapi orang ngerti kewajibane dhek nanggone Gusti Allah, lemah dia. Nah niki nggih. Nah waliane tamani niku taraji. Taraji niku napa? Ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah, ngarep-ngarep kebaikan itu datang pada dirinya, diimbangi dengan ikhtiar. Nah, sing sae niku nggih taraji niki. Sing sae niku roja. Dite rujak, rojak nggih. Kok keliru. Ustaz nambengi ngomongno rujak ngawur rojak nggih. Beto harokat iku maknane iso nyelewar gak karu-karuan nggih. Niki sing diharepno niku rojak. Rojak niku napa? Ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah, ngarep-ngarep kebaikan datang kepada dirinya, diimbangi dengan ikhtiar. Paham nggih? Dengan ikhtiar, salat ya dilakoni, poso ya dilakoni, salat-salat sunnah ya dilakoni, sedekah ya dilakoni, silaturahim ya dilakoni. Ya. Pelajaran pertama nggih, ngarep-ngarep nggih rahmate Gusti Allah pun niku mawon riyen. Bapak awake dhewe mungkin mayoritas makome syariat.
Makome syariat niku napa? Wong Islam junior. Wong Islam, wong iman junior nggih. Mergo napa? Ibadah napa mawon sik ngarep-ngarep guruan saking Gusti Allah, ya. Tahajud, ya. Cek oleh napa jenenge derajat sing dhuwur, nggih. Salat napa malih, salat taubat Gusti Allah cek ngapura, ya. Salat tasbih uripe cek dadi barokah, salat hajat nggih, hajat napa mawon cek dikabulno, salat duha cek ndeng ban sugih. Niki jane awake dhewe niku nggih izin mek Gusti Allah. Ya, izin jalukamu kok mek ngono tok ae. Ya, jalukamu kok mek ngono tok ae. Werwana donya ki meneh tak jur, tak lempit. Masyaallah. Engkane awake dhewe niku nggih pokoke ndonga nang Gusti Allah, ibadah nang Gusti Allah nggih hatta muntahal jannah. Nah niku nggih sampai awake dhewe niki bener-bener Gusti Allah nakdirno awake dhewe meneh-meneh nduk swargane Allah Subhanahu wa taala nggih. Wis pokoke lillah lah. Makane Imam Ibnu Athaillah Askandari niku ndawuhaken pondasi pilar kita ibadah itu ada 3. Napa? Yang pertama adalah lillah. Napa mawon sing ingkang panjenengan lampahi arupi syariat-syariat Gusti Allah, arupi ibadah napa mawon, monggo didasari golek ridane Gusti Allah. Niku mawon. Makane ceritane Rabi'ah Adawiyah kula lajengaken kala wau kok umpamane meneh-meneh nduk akhirat aku gak dilebokno swarga tapi dilebokno neraka. Tapi lek oleh Gusti Allah ngelebokno aku nang neraka oleh ridane Gusti Allah. Nggih, oleh ridane Gusti Allah. Ya neraka sing panas mung dadi adem. Mergo napa? Oleh ridane Gusti Allah. Yang tinggali Nabi Ibrahim yakine nang Gusti Allah. Menurut akale menungso api niku nggih panas. Tapi kenging napa? Api yang membakar Nabi Ibrahim tidak sedikit pun Nabi Ibrahim merasakan kepanasan. Mergo napa? Oleh ridane Gusti Allah. Nah niku Nabi Ibrahim nggih nun sewu oleh perintah mbeleh anake. Tapi mergo yakin niku perintah Gusti Allah dilampahi. Basa pedang niki sing landep ditemplek nang gulune, malaikat Jibril kif stop sodakta wis ujianmu wis lulus. Nah niki para rawuh. Nah niki mergo yakin Nabi Musa nggih di napa di demo ambek umate Nabi Musa lah napa enak-enak mlayu rono kok melok mlayu mrene nduk ngarep iki lho lautan. Wah tapi iki sing merintah Gusti Allah. Sing merintah Gusti Allah awake dhewe kongkon melayu mrene nika lho sampean tingali kebul-kebul nika tentarane Firaun kali tentarane wah mati awake dhewe napa mergo yakin kali Gusti Allah tongkate kangken gepuk nang lautan terbelah menjadi 2. Nah, niki lillah nggih. Dasar pertama kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah atas dasar kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah billah. Yang kedua adalah billah. Apapun ibadah yang kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu melaksanakan. Nggih, mboten oleh sombong awake dhewe. Mentang-mentang nang nggone masjid nggih jamaah istiqomah, tahajud istiqomah, sumbunge metu. Aku kok ngoten ya. Aku niki lho jenengan ilangi. Nggih, menungso niku sak hebat ya apa. Tapi lek Gusti Allah mboten ngersakno, mboten mungkin terjadi. Nggih. Senaosa menurut menungso niku mboten mungkin, tapi lek Allah ingkang ngersakaken napa sing mboten mungkin kanggene Allah Subhanahu wa taala. Ate ulan niki wonten peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj niki membutuhkan mboten cara akal menghadapinya, tapi dengan keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka perbuatan apapun, kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah kesampaian. Baik yang kita lakukan semata-mata adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dasar ibadah kita yang ketiga adalah filah. Filah niku napa? Ibadah yang kita lakukan ini nyocoki sesuai dengan apa? Tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat sinten? Para kiai. Para kiai niki ngaji ten sinten? Ten gurune. Gurune malih ten gurune sampai tikel 14 bahkan sampai 20. Nah, mangke ketemu kali generasi tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ngaji ten ngene tabi'in. Tabi'in ngaji ten ngene para sahabat. Para sahabat ngaji dumateng Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cara kita salat, cara kita poso, cara kita ngaji, cara kita nglampahi kesainan kedah nyocoki, kedah sesuai kali napa tuntunan lan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun tah aman-aman ya. Dadi awake dhewe niki lek mboten paham kengken tanglet sinten? Ahli zikir, ahli ilmu. Sinten? Para kiai. Alhamdulillah awake dhewe niki tasih napa didampingi, diarahno, ditunggoi kali sinten? Para kiai-kiai. Nah niki kula panjenengan sami niki supaya napa? Ibadahe dadi bener. Lek ibadahe bener mongko diterima kali Gusti Allah. Lho niki lho, penting malih, ilmu malih. Nah, makanya Imam Syafi'i menyampaikan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Sapa wonge pengin sukses ukuran urip dunya, mongko kudu nguasai ilmune. Harus belajar. Wa man aradal akhirah, sapa wonge pengin mene-mene gayuk bahagia nggone akhirat, ya kudu belajari ilmune, kudu belajar carane, kudu belajar kaifiyahe. Wa man aradahuma, sapa wonge pengin kepenak nduk dunyane ya akhirate, ya falaihi bil ilmi. Maka kedua-duanya harus kita kuasai ilmunya. Lah kalau ndak paham disuruh tanya, ya. Soalnya apa? Malu bertanya, sesat di jalan, sesat di kuburan barang iso-iso ya. Nggih, muga mawon kula panjenengan sami tansah dipun paringi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala, selalu kula panjenengan sami saged nambahi amal ibadah kesainan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, utaminipun wulan Rajab menika berturut-turut Sya'ban, berturut-turut Ramadan, kula panjenengan sami tansah dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, saged nambahi amal kesainan kanthi maksimal, kanthi sampurna. Allahumma amin. Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم هدانا الله وإياكم أجمعين والله موافق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.